warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Moza Azahra, mahasiswi program studi D3 Keperawatan semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat. Hari ini saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien Nona R usia 25 tahun dengan diagnosa halusinasi penglihatan. Ideal diri saya berharap komunikasi berjalan lancar dan pasien dapat kooperatif. Norma dan nilai yang dianut, saya seorang muslim, begitu juga pasien saya. Maka saya akan mengawali komunikasi dengan mengucapkan salam, menyebutkan nama Mbak, karena usia pasien tidak jauh berbeda dengan saya. Kelebihan yang saya miliki, saya mampu membaca situasi atau peka terhadap suasana, serta saya merupakan pribadi yang cukup sabar. Sementara untuk kelemahannya, saya mudah gugup, serta sulit memulai percakapan terhadap orang lain tanpa adanya kepentingan. Perasaan saat ini dan cara mengatasinya. Saya saat ini merasa tegang dan takut salah dalam berkata. Cara mengatasinya, saya akan diam sejenak, mengatur nafas, dan mencoba untuk tetap tenang. Antisipasi hal luar biasa saat komunikasi terapeutik berlangsung. Apabila pasien meninggalkan sebelum waktunya selesai, saya akan mengingatkan kembali bahwa komunikasi terapeutik belum selesai. Apabila pasien tetap meninggalkan, maka saya akan memutuskan kontrak secara sepihak dan mengatur kontrak waktu yang baru. Waktu, tempat, dan topik. Saya akan berbicara di ruangan yang telah tersedia dengan topik pemberian SP1 pada pasien halusinasi. Waktunya 10 menit dimulai dari pukul 10 pagi. Tujuannya untuk membantu pasien menghardik atau menolak halusinasi yang dialaminya. Setting tempat, saya akan duduk berhadapan dengan pasien dengan jarak yang tidak terlalu jauh untuk menjalin kepercayaan pasien serta menghindari hal-hal yang dapat mendistraksi pasien. Terima kasih, semoga komunikasi ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Ihan. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk menemani di sini? Mbak Ihan masih ingat saya, Sera, perawat yang kemarin janji mau ngobrol-ngobrol di ruangan ini? Ya, ingat. Mbak Ihan, apa kabar hari ini? Kurang baik. Apakah ada yang mengganggu Mbak Ihan? Ya. Siapa itu? Bayangan. Oh, bayangan hitam ya. Ya. Bagaimana kalau hari ini kita ngobrol-ngobrol untuk mengatasi masalah yang Mbak Ihan karena tadi malam saya mendengar laporan kalau Mbak Ihan tiba-tiba keluar dari kamar, berlari kemudian berteriak-teriak. Apakah benar? Benar. Apakah yang dikejar itu bayangan hitam? Oh iya, baik seperti itu. Kalau tadi malam Mbak Ihan tidurnya pukul berapa? Ya, untuk bangunnya pukul berapa? 7. Baik. Bagaimana kalau pada hari ini saya akan mengajarkan cara untuk mengontrol masalah yang Mbak Ihan alami. Tempatnya mau di sini atau di mana? Di sini. Sesuai kontrak kemarin 10 menit, mau bertambah tetap 10 menit atau mau berapa menit? 10 menit aja. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Mbak Ihan tanyakan terlebih dahulu? Untuk mengawali perbincangan hari ini, boleh Mbak Ihan ceritakan bagaimana sosok bayangan hitam yang Mbak Ihan lihat? Waktu malam itu saya lihat bayangan hitam besar, tinggi. Gitu ya, kira-kira selain malam itu untuk hari ini atau di setiap hari berapa kali Mbak Ihan suka melihat bayangan hitam itu? 2 kali. Biasanya kapan saja? Pada saat saya mau tidur dan saat saya sendiri. Apakah orang lain bisa melihat bayangan hitam itu? Jadi bayangan itu Mbak Ihan sendiri yang lihat, ketika orang lain datang bayangan itu tidak ada. Nah, kalau misalkan bayangan itu Mbak Ihan lihat, apa yang biasanya Mbak Ihan lakukan? Saya mengejarnya. Apakah bayangan itu mengajak Mbak Ihan seperti itu? Ya. Berarti yang tadi malam Mbak Ihan kejar itu bayangan hitam itu? Boleh tahu apa yang bayangan itu katakan kepada Mbak Ihan? Memanggil saya. Memanggil. Apakah bayangan itu menyakiti Mbak Ihan? Oh, oke, jadi bayangan itu hanya memanggil Mbak Ihan lalu Mbak Ihan mengejarnya, seperti itu? Ya. Oh iya, orang lain tidak mampu kan melihat bayangan itu? Jangan-jangan itu hanya persepsi Mbak Ihan dan sebenarnya bayangan itu tidak nyata. Saya mengerti, saya paham bahwa melihat bayang-bayang hitam itu sangat mengganggu keseharian Mbak Ihan, benar begitu? Baik, saya akan mengajarkan cara menghardik atau menolak bayangan itu. Jadi Mbak Ihan cukup mengatakan, pergi kamu, bayangan palsu, kamu tidak nyata. Sekali lagi ya, saya ulangi, pergi kamu, bayangan palsu, kamu itu tidak nyata. Boleh diulangi? Pergi, kamu bayangan palsu tidak nyata. Nah, ketika Mbak Ihan sedang sendiri atau sedang ingin tidur, kemudian bayangan itu muncul, Mbak Ihan bisa mengatakan kata-kata tadi dengan kencang, dengan sekuat tenaga, agar bayangan itu cepat hilang. Bagaimana? Coba diulangi. Pergi kamu, bayangan palsu, kamu itu tidak nyata. Tuh, bagus, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan tidur, Mbak Ihan senangnya gelap, terang, atau bagaimana? Gelap. Jadi kalau keadaannya terang, Mbak Ihan tidak bisa tidur. Baik, di sini saya sudah membawa penutup mata. Coba boleh dipakai terlebih dahulu.
Nah, bagaimana gelap ya? Padahal di sini terang loh Mbak Ihan. Jadi kalau memakai ini Mbak Ihan bisa tidur. Kemudian kalau bayangan-bayangan itu datang lagi, Mbak Ihan bisa mengatakan apa? Pergi-pergi kamu bayangan palsu, kamu itu tidak Nah, nyata. seperti itu ya Mbak Ihan ya. Boleh dibuka lagi. Nah, jadi Mbak Ihan harus kuat, harus mampu untuk melawan bayangan-bayangan itu. Nah, ketika sudah terbiasa, kelak Mbak Ihan tidak perlu berteriak dengan keras. Cukup di dalam hati saja Mbak Ihan mengatakan pada bayangan itu bahwa bayangan itu palsu, bayangan itu tidak nyata. Seperti itu ya Mbak Ihan ya, sudah bisa dipahami? Oke. Baik, setelah Mbak Ihan mengetahui tindakan untuk menolak atau menghardik bayangan tersebut, Mbak Ihan ingin melakukan itu sebagai latihan berapa kali sehari? 1. Bagaimana kalau 2 Mbak Ihan? Kan nanti Mbak Ihan akan tidur siang, kemudian tidur di malam hari. Jadi bagaimana kalau 2 kali? Baik, akan saya masukkan ke jadwal ya. Sebelumnya ada yang ingin Mbak Ihan tanyakan? Baik, kalau tidak ada, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan Mbak Ihan cara mengontrol masalah yang Mbak Ihan hadapi dengan cara berbincang-bincang dengan orang lain. Bagaimana Mbak Ihan? Apakah Mbak Ihan bersedia? Tempatnya di sini, waktunya di Senin depan jam 10. Bagaimana? Apakah setuju? Baik, kalau setuju Mbak Ihan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya telah melakukan komunikasi terapeutik dengan Nona R. Semua berjalan sesuai dengan harapan atau ekspektasi di awal. Nona R dapat kooperatif, Nona R juga dapat mengulang apa yang telah saya ajarkan. Maka secara umum semuanya berjalan dengan baik dan saya bersyukur komunikasi terapeutik ini dapat dilaksanakan. Semoga kedepannya pasien mampu melakukan secara mandiri hal-hal yang telah dipelajari. Demikianlah rangkaian komunikasi terapeutik yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.